Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Di hari ini saya akan mempresentasikan materi yang dapat saya ambil dan dapat saya pelajari dari bab 9 mengenai konsep dan ruang lingkup. Materi ini saya ambil dari mata pelajaran IPA. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ida Maria Marcella Wamang, kelas 10 TKP 2, dengan nomor absen 36. Yang pertama, hakikat kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, yang biasa disebut juga dengan K3. Yang pertama, ada kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan kerja. Nah, tiga ini biasa disebut sebagai K3. K3 adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pemecahan atau biasa disebut dengan kata lain sebagai preventif. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang dan pendukung terciptanya suasana kerja yang baik dan aman, baik merupakan material maupun non-material. Dan ada juga keselamatan kerja merupakan bagian dari K3 yang bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman dan selamat. Dan tujuan yang minimal yaitu di atas tuntunan peraturan nasional serta standar internasional. Yang kedua, tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang ketiga, ada juga dasar hukum dan undang-undang K3 yang terdiri menjadi 4 bagian. Baik, kita kan disuruh untuk memilih 2 materi. Yang materi pertama tadi kita sudah bahas tentang hakikat kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Sekarang kita masuk ke bagian B mengenai analisis potensial, bahaya, dan kecelakaan kerja. Yang pertama, potensial bahaya di lingkungan kerja. A. Manusia atau karyawan. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tingkat pengetahuan dan skill, dan yang kedua, kurang pengalaman kerja dan motivasi, dan yang ketiga, karakter fisik, kebiasaan, kepercayaan, dan sikap sosial. Nah, bagian B, pekerjaan, material atau bahaya, alat dan mesin. Bagian B ini dibagi menjadi 9 bagian, yaitu seperti pada samping kiri saya ini. Yang bagian C, lingkungan kerja atau lingkungan yang ada di sekitar, terbagi menjadi 2 bagian juga. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, penilaian potensi bahaya. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi tugas, dan yang kedua, membentuk tim menjadi tugas yang sederhana. Yang ketiga, membagi tugas menjadi beberapa langkah. 4. Mengidentifikasi potensial threats. Yang kelima, membuat solusi atau mengontrol untuk memitigasi berbahaya. Nomor 3, kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja itu merupakan hal yang tidak kita duga dan juga dapat menghilangkan jiwa kita dan juga harta benda kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang tidak enak buat didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih.